jadi ultrasonik ini kita bisa lihat di sini ada head membrannya seperti stick ya. Nah, ini kita bisa gunakan di bagian-bagian yang mungkin terjadi cedera atau di bagian-bagian yang membutuhkan penyembuhan dengan ultrasoniknya. Nah, sekarang kita ingin mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan ultrasoniknya. Nah, yang biasanya dipakai ultrasonik ini di salon-salon estetika ya, yang di Jakarta itu banyak lah ya, dimanapun di kota-kota besar untuk perawatan muka ya, untuk skincare seperti itu. Nah, kalau kita ingin menggunakan ultrasonik ini, kita membutuhkan sebagai dibilang perantaranya ya, untuk menghantarkan gelombang ultrasonik ke tubuh kita yang akan kita gunakan ultrasoniknya. Nah, ini kita menggunakan gel yang khusus dikeluarkan oleh Indoterapi ya, karena memang gel ini kandungannya bagus sekali untuk kulit ya. Jadi ada kandungan lidah buayanya ya, ada namanya kandungan mineralnya yang bagus untuk kulit ya. Nah, jadi kita akan coba pertama-tama. Gelnya aman apa enggak, Pak? Kenapa? Gelnya aman apa enggak? Sangat aman ya, karena memang ini kandungannya 98%-nya mineral, selebihnya ada kolagennya, ada juga lidah buayanya. Ya, kandungan lidah buaya memang aman banget ya? Aman sekali untuk kulit, yang alergi pun nggak ada masalah. Oke, sekarang kita coba ya di bagian kulitnya. Sebelumnya terlebih dahulu, alangkah bagusnya kulit kita tuh dibersihkan dulu ya, jadi nggak ada make up ya, nggak ada make up yang melekat pada kulit kita. Nah, kemudian kita tempelkan seperti ini di kepala membrannya ya, gelnya, kemudian kita oleskan terlebih dahulu di bagian muka ya. Oke, kita coba di bagian muka ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita oles dulu di bagian muka ya, biar rata ya. Kita pakai di bagian tertentu aja sebagai contoh. Oke, kemudian kita bisa nyalakan ya bagian tombol ultrasoniknya ya, adanya di sebelah kiri ya, yang sebelah kanan middle frekuensi. Jadi jangan salah pencet ya. Nah, kita pencet. Ya, sudah ada waktunya ya, 15 menit ya. Nah, kemudian kita naikkan 1, 2 ya, 2 atau 3 ya. Ini takaran gelnya segimana, Pak? Takaran gelnya dikira-kira saja, jangan terlalu berlebihan, jangan juga kurang. Karena kalau kurang, biasanya dia tidak bisa sempurna menghantarkan gelombang ultrasoniknya kepada kulit kita. Ya, kita bisa ikuti garis wajah ya, seperti ini. Biasa kalau kita sering melakukan perawatan wajah ya, atau pijat wajah, jadi mudah penggunaannya, nggak sulit. Ada yang dirasain nggak? Kayak anget gitu. Anget-anget ya? Iya betul ya. Itulah yang dibilang tadi, gelombang ultrasonik akan menghasilkan hangat. Waktunya berapa lama, Pak? Rata-rata setiap penggunaan ultrasonik itu hanya 15 menit ya. 15 menit. Iya, karena mungkin mengingat perawatan biar lebih awet ultrasoniknya. Jadi waktunya rata-rata dimanapun biasa penggunaan ultrasonik hanya 15 menit. Kalau dipakai setiap hari aman? Aman sekali ya, nggak ada masalah. Yang penting kita gunakan dalam penggunaan yang benar sesuai aturan ya, yang sudah diinformasikan ya.
Sebelum kita menggunakan di bagian lubang gigi atau sakit gigi kita terlebih dahulu kumur-kumur ya, dan kemudian lebih mudah nantinya ultrasonik ini bisa menjangkau di bagian-bagian yang ada kuman giginya. Ya. Ya. Terus sudah, kita bisa gunakan ini ya di bagian jalur gusinya. Jangan terlalu sedikit gelnya ya, karena apabila sedikit gelombangnya tidak bisa menembus masuk ke dalam bagian tubuh yang kita tuju. Kita bisa seperti ini gunakannya. Gimana rasanya? Hangat? Ya, ini di bagian sebelah kanan ya yang sakit. Nah, jadi di sini kumpulan airnya bisa membantu menghantar gelombang ultrasonik itu masuk ke dalam celah-celah lubang gigi yang bermasalah. Lalu kemudian kita juga bisa merawat lubang sinus kita ya, karena di bagian sinus itu biasanya ada kuman ya atau bakteri. Ya, kita tambah ya. Ini akan membantu membersihkan kotoran di rongga hidung kita sehingga bakteri sinus tidak akan hidup di dalam rongga hidung kita. Hangat ya? Hangat banget. Hangat ya. Oke, itu contoh ya. Kalau misalkan kita juga sudah selesai, jangan lupa dimatikan ya. Terus itu contoh bagaimana penggunaan ultrasonik di bagian wajah, ya bisa juga di bagian sinusnya, di bagian hidung atau di bagian rahangnya ya yang berhubungan dengan gusi daripada gigi kita yang mungkin bermasalah. Oke, sekarang kita akan coba terapi di bagian lutut setelah tadi kita sudah coba di bagian wajah ya dan bagian gusi ya gigi. Nah sekarang mungkin kita bagian lutut karena memang banyak kendala ya apabila apalagi yang usianya sudah lanjut. Nah biasanya di sendi-sendinya tuh ada kendala dan paling banyak biasanya di bagian lutut. Paling banyak tuh penyakitnya apa? Biasanya kalau yang usia lanjut tuh bagian lutut terjadi peradangan, sendi-sendi di bagian tangan, ya di bagian sendi kakinya. Nah seperti itu serta pinggang. Nah sekarang kita coba di bagian lutut aja ya. Okay. Nah, punya gangguan di lutut? Nggak punya. Nggak punya ya. Okay. Belum kayaknya. Oke. Untuk merawat aja ya, Iya. biar kita tahu cara merawatnya sendi lututnya menggunakan ultrasonik. Sekarang bisa diangkat lututnya. Ya. Oke. Sama seperti tadi kita oleskan. Ya. Lalu kita nyalakan. 1, 2 ya. Oke. Biasanya sama seperti tadi, rasanya hangat. Ya. Kalau memang ada keluhannya, sakit ya? Sedikit rasa seperti tertusuk ya, atau ngilu. Ada yang dirasakan? Belum ada. Belum ada ya.
Biasanya kalau kakinya yang gampang lemah, berjalan jauh terasa seperti lelah kakinya, nah kita bisa namanya terapi di bagian titik di atas lututnya. Kalau buat wajah sama lutut levelnya sama apa enggak? Ya, kalau tergantung. Mungkin kalau usianya udah lanjut, biasanya kita agak lebih tinggi. Ya, yang gemuk juga begitu, karena lemak biasanya kita levelnya agak lebih tinggi ketimbang yang proporsional. Ya, kita bisa. Nah, kerasa Geli ya, dong. geli. Iya. Ada rasanya ya. Iya. Ya. Terus di bawah lututnya juga, samping. Kerasa? Kerasa. Ada ya, hangat? Hangat. Nah. Kalau betisnya sering sakit juga, kita bisa pakai di sebelah sini. Kalau buat kesemutan bisa? Ya, kesemutan juga karena sirkulasi darahnya nggak lancar, karena salah satu fungsi ultrasonik ya untuk melancarkan sirkulasi darah serta menghancurkan penggumpalan di dalam darah. Setelah itu di belakang lututnya kita bisa gunakan juga. Kalau orang yang pakai pen bisa pakai ini nggak Pak? Yang pakai pen ya mungkin di sekitarnya aja ya, bukan di titik tepat bukan di pennya. Ya. Nah, di belakang lututnya juga kita bisa gunakan seperti ini. Setelah namanya terasa hangat, menandakan ototnya sudah mulai lentur ya. Iya. Nah, kalau sudah mulai lentur, mungkin ada rasa sakit karena mungkin punya penyakit yang sudah lama di bagian lutut, kita bisa perlahan-lahan tekan sejenak. Kaget. Ada yang dirasa? Geli doang. Geli. Ya, kita jalankan lagi, kita bisa putar-putar seperti ini, terus tahan di bagian tengah lututnya. Ya, biar gelombangnya masuk mengenai sendi lututnya. Ada yang dirasa? Ya memang nggak semuanya harus terasa ya. Iya. Karena memang tiap orang kondisi tubuhnya kan berbeda-beda. Nah, biasanya ada yang cuma ngerasa hangat atau biasa-biasa aja. Tapi biasanya kalau dilakukan rutin terus-menerus, nyeri Ada reaksi sendinya, ya nyeri sendinya biasanya mulai berkurang. Ya. Karena memang efeknya seperti itu, ya. Makanya dibilang ultrasonik ini bisa menghasilkan gelombang termal dan non termal. Jadi ada yang kerasa panas, ada yang tidak kerasa panas. Ya, mungkin itu kita sudah praktekkan di bagian lutut juga ya. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana ultrasonik itu kita gunakan di bagian wajah, ya, di bagian namanya rahang atau bagian gusi, dan juga di bagian lututnya ya. Nah, mungkin
Itu bagian-bagian yang sering namanya kita terapi atau kita lakukan perbaikan daripada keluhan-keluhan yang biasanya secara umum kita bisa lakukan dengan ultrasoniknya. Ya, terima kasih ya Pak Romi Ya, udah sama-sama. ngajarin endokrinnya Iya. sama kenalin juga. Iya. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga ibu bapaknya juga bisa menggunakannya secara mandiri di rumahnya masing-masing. Dan juga mungkin sekarang kita ngeliat banyak penderita stroke di mana-mana. Leher kaku juga bisa ya. Iya. Penegangan otot leher,